Oke, puji nama Tuhan. Mari saudaraku sekalian lihat yang orang yang ada di sebelahmu, katakan Tuhan Yesus memberkatimu. Haleluya. Oke, puji nama Tuhan. Kita bersyukur kalau hari ini kita kembali, ya kita ada di hadapan Tuhan, ya dan saya percaya bahwa kasih setia Tuhan itu sungguh luar biasa. Ya, kuasa Tuhan itu tidak pernah berubah di dalam kehidupan kita. Amin saudaraku. Ya, hari ini saya mau mengajak saudara untuk melihat, untuk belajar sesuatu yang sangat penting di dalam kehidupan kita. Ya, kita belajar sesuatu yang sangat menarik bagi kita, ya, dan saudaraku sekalian, kita tahu dalam kehidupan ini ya memang kita tidak pernah bisa lepas dari masalah, kita tidak bisa lepas dari apa yang disebut dengan pergumulan, ya dan lain sebagainya. Ya kita tahu, saudaraku sekalian dalam kehidupan ini, ya banyak hal yang tidak terduga yang bisa terjadi. Ya banyak hal yang mungkin kita bisa dengar, mungkin bisa mengagetkan kita dan lain sebagainya. Nah saudaraku sekalian, mungkin banyak orang sudah tahu, banyak dari saudara mungkin sudah tahu, ya ada satu berita yang memang cukup mengagetkan, ya yaitu yang terjadi di Amerika, ya Charlie Kirk, saudaraku sekalian, seorang apologet. Ya saya menyebutnya apologet, ya karena dia adalah seorang pembela iman Kristen, pembela kekristenan, ya pembela kebenaran firman. Ya, beliau itu punya pengaruh yang sangat luar biasa, hidupnya menjadi berkat bagi banyak orang, ya, dan beliau baru ditembak mati ya beberapa hari yang lalu. Ya, dan videonya sudah tersebar di mana-mana, ya, dan banyak sekali ya, ada orang berkata konspirasi lah dan lain sebagainya. Terlepas daripada apa yang terjadi dengan beliau, ternyata efeknya itu luar biasa, saudaraku sekalian. Ya, banyak orang mengira bahwa dengan dibunuhnya Charlie Kirk itu akan membuat orang-orang percaya Kristen ketakutan. Tapi justru sebaliknya, ya orang-orang berkumpul berdoa. Bahkan banyak orang kemudian dalam KKR menyerahkan diri kepada Tuhan. Ya banyak orang ya di Korea, di mana-mana ya mereka berdoa dan mereka berseru kepada Tuhan dan ternyata ya apologet ini ya memberi dorongan yang luar biasa. Banyak orang ya imannya dikuatkan, banyak orang justru bertekad bahwa apapun yang terjadi ya saya mau tetap pegang Yesus. Ya, dan banyak orang diberkati, banyak orang memang di satu sisi mungkin banyak orang menghujat dia, banyak orang bersyukur untuk kematiannya, tapi di sisi yang lain ada banyak hal yang sungguh-sungguh luar biasa. Ya, nah saudaraku sekalian, minggu lalu ya mungkin ada juga yang kita dapat berita tentang bulan darah atau blood moon, ya dan bertahun-tahun yang lalu saya pernah khotbah tentang blood moon, saudaraku sekalian, bulan darah. Dan memang itu sebuah kenyataan bahwa setiap kali munculnya bulan darah selalu dibarengi atau diikuti oleh peristiwa-peristiwa besar. Dan itu ada hubungannya dengan ya Alkitab atau dengan Israel. Ya selalu itu yang terjadi dengan beberapa kali, 2-3 kali blood moon yang muncul. Dan minggu lalu saya tidak tahu apakah ada di antara saudara yang menunggu jam 1 subuh lewat, tengah malam lewat jam 1 dan jam 3 katanya bisa lihat blood moon. Ya nggak tahu berapa, apakah ada di antara saudara yang menunggu ya. Ya jelas saya tidak menunggu saudara, tapi saya menunggu munculnya di Instagram aja gambarnya. Ya, oke, nah menarik. Dalam beberapa hari ini, mungkin ada di antara saudara yang dapat di medsos, ya ada berita yang luar biasa, ya tapi saya tidak mau komen, ya saya tidak mau tanggapi. Berita itu adalah dikatakan bahwa rapture atau pengangkatan akan terjadi tanggal 21 atau tanggal 24 September ini. Itu kata media sosial, ada beberapa yang muncul. Nah saudaraku sekalian, saya bilang saya tidak mau komen karena memang pengangkatan tidak ada yang tahu. Ya, mereka memakai beberapa tanda yang sangat alkitabiah ya dan salah satunya adalah blood moon. Ya. Nah, saudaraku sekalian, terlepas itu berita benar atau tidak. Ya, ada satu hal yang saya mau mengajak saudara untuk renungkan sebentar.
seandainya, oke? Seandainya, kalau benar pengangkatan terjadi, tanda kutip menurut pembahasan yang dengan dasar Alkitab tanggal 21 atau 24 September ini, kira-kira Anda siap tidak? Ini menjadi satu pertanyaan yang sangat menarik untuk kita renungkan. Ya. Dan ayat-ayat firman Tuhan yang diberikan itu benar-benar merupakan dasar, ya, kata tanda bintang, tanda ini, tanda itu, ya. Dan ada semua di Alkitab menjelang pengangkatan. Ya, menjelang tentang ada satu pribadi, ya, yang dikatakan dia itu adalah antikris. Ya, dia membuat perdamaian dengan berbagai bangsa. Ya, tapi kita tidak tahu. Ya, oleh sebab itu banyak-banyak baca Alkitab, banyak-banyak menghadiri ibadah supaya kita semakin mengerti kebenaran dan kita tidak disesatkan oleh banyak sekali, ya, mungkin pembahasan-pembahasan yang tidak ada pada dasarnya. Oleh sebab itu saudaraku sekalian, terlepas dari semua itu, ya mungkin menjadi pertanyaan, kalau pengangkatan benar terjadi, kira-kira aku siap atau enggak? Oke? Ya, saudaraku sekalian, mari kita persiapkan diri kita sedini mungkin. Persiapkan diri kita sebaik-baiknya. Ya, untuk apa? Untuk pengangkatan. Ya, ingat saya bilang kita tidak akan bahas soal kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, nggak perlu dibahas. Kenapa? Karena Yesus sudah pasti akan datang kembali. Tapi yang perlu kita bahas, perlu kita siapkan diri kita adalah untuk pengangkatan. Karena pengangkatan ada di depan, di awal, sebelum masuk sukar, sebelum kedatangan Yesus. Oleh sebab itu terus berusaha untuk bertekun lebih di dalam Tuhan, supaya kita benar-benar menjadi pribadi yang siap untuk terangkat. Amin. Oke, minggu ini saya mengajak saudara belajar sesuatu yang penting dalam kehidupan kita, yang berhubungan dengan kuasa Tuhan yang bisa kita nikmati dalam kehidupan kita. Tema saya adalah apa yang kamu punya. Oke, kita mulai dengan firman Tuhan di dalam 2 Raja-Raja pasal keempat ayat yang kedua. Saudara boleh catat ya, atau baca bersama dengan saya. Jawab Elisa kepadanya, apakah yang dapat kuperbuat bagimu? Beritahukanlah kepadaku apa-apa yang kau punya di rumah. Berkatalah perempuan itu, hambamu tidak punya sesuatu apapun di rumah, kecuali sebuah buli-buli berisi minyak. Kita buka satu lagi firman Tuhan, ya, Keluaran pasal keempat ayat yang kedua sampai 4, tapi kita baca di ayat kedua saja. Keluaran pasal 4 ayat yang kedua, Tuhan berfirman kepadanya, apakah yang di tanganmu itu? Jawab Musa, tongkat. Saudaraku sekalian, ada banyak orang Kristen hari ini hidup di dalam kebingungan, bahkan saya bisa mengatakannya hidup dalam ketakutan, saudaraku sekalian. Ada banyak orang Kristen takut akan masa depannya, takut akan keadaan keuangannya, kondisi pernikahannya, juga perkembangan usahanya, kesehatannya, ataupun mungkin bahkan saudaraku sekalian pasangan hidupnya, pergaulan anak-anak dan lain sebagainya. Banyak sekali orang Kristen hidup dalam kebingungan dan ketakutan untuk hal-hal seperti ini, saudaraku. Bahkan ada orang Kristen berkata, kenapa hal seperti ini selalu ada di dalam kehidupan saya? Kenapa hal seperti ini nggak bisa pergi, nggak bisa hilang dari kehidupan saya? Itu kenyataannya. Tapi di sisi yang lain, saudaraku sekalian, ada banyak sekali orang Kristen itu rindu punya hidup yang berkemenangan, dan bisa mengalami mujizat dan kuasa Tuhan selalu. Akan tetapi kenyataan berkata lain dalam kehidupan mereka. Mereka sulit sekali melihat dan mengalami mujizat Tuhan
dikarenakan mereka merasa, oke, tanda kutip, merasa bahwa hidup mereka sebagai orang Kristen itu masih belum memenuhi, ya mungkin syarat-syarat atau kriteria-kriteria tertentu. Misalnya, ada orang Kristen merasa bahwa, oh saya nggak bisa ngalami mujizat, saya nggak bisa melihat mujizat dalam hidup saya, mungkin karena iman saya masih kurang, ya. Ibadah saya belum segenap hati. Ya, doa saya itu masih bolong-bolong. Ya, baca Alkitab atau baca firman Tuhan saya itu masih seadanya. Ya, ada banyak orang yang merasa bahwa wah, mungkin saya jarang sekali ya ikut aktivitas gereja, ya, pengajaran dan lain sebagainya, atau bahkan ada yang ya mungkin merasa bahwa mungkin aku jarang bersaksi ya, ataupun ya ada yang merasa aku hampir tidak pernah ajak jiwa atau bawa jiwa, ya, atau ajak teman yang belum percaya ke gereja. Perhatikan saudaraku sekalian, banyak orang Kristen merasa karena mereka tidak memenuhi kriteria atau syarat tersebut sehingga mereka nggak bisa melihat mujizat. Perhatikan, faktor-faktor yang saya sebutkan di atas memang merupakan sebuah permasalahan dalam kehidupan orang Kristen pada hari ini, ya, di mana-mana, ya. Karena ini memang saya sebut permasalahan karena pada umumnya bukan menghakimi, ya, bukan menghakimi. Pada umumnya memang kehidupan orang Kristen rata-rata seperti begitu. Ya. Hampir tidak punya iman, ibadah tidak dengan segenap hati, dalam arti kata tidak menghormati Tuhan. Doa, ada perlu doa, nggak ada perlu lupa berdoa, baca Alkitab apalagi sesempat-sempatnya, ya, dan lain sebagainya. Ini memang merupakan sebuah permasalahan orang Kristen, ya, pada saat ini di mana-mana. Di sini nggak ada saudara, nggak ada yang ngaku, ya. Tapi terlepas dari faktor di atas, saudaraku sekalian, hari ini saya mau mengajak saudara untuk melihat bagaimana saudara bisa melihat dan mengalami mujizat di dalam kehidupan saudara. Oleh sebab itu saya rindu saudara berikan hati saudara, ya, pikiran saudara dan keberadaan saudara kepada Tuhan, kepada firman Tuhan. Karena saya rindu saudara bisa melihat mujizat selalu dalam kehidupan saudara. Hari ini saya mau beritahu bahwa ada sesuatu di dalam diri saudara yang dibutuhkan oleh saudara sendiri. Yang dibutuhkan oleh keluarga saudara, yang dibutuhkan oleh komunitas saudara, yang dibutuhkan oleh perusahaan saudara, yang dibutuhkan oleh gereja saudara, yang dibutuhkan bahkan oleh, ya, bangsa kita ataupun oleh dunia ini. Dan tugas saudara adalah menemukannya dan mengembangkannya, saudara. Ya. Ada beberapa kenyataan kebenaran, saudaraku sekalian, tentang apa yang mereka miliki yang tidak disadari oleh para tokoh Alkitab, yang merupakan sarana Tuhan bisa menyatakan kuasanya melalui mereka. Misalnya Musa itu tidak pernah tahu bahwa tongkat gembala yang ada di tangannya itu suatu hari nanti berguna untuk membebaskan, membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Musa nggak pernah kepikir bahwa tongkat di tangannya itu bisa membelah Laut Merah dan lain sebagainya. Daud tidak tahu bahwa pengalamannya sebagai seorang gembala, pengalamannya dalam membunuh singa, membunuh beruang, itu dibutuhkan suatu hari nanti untuk mengalahkan Goliat dari Gat. Bahkan saudaraku sekalian, Yusuf itu tidak pernah tahu bahwa ada rencana Allah yang sungguh-sungguh luar biasa, yaitu memberikan kehidupan yang baik, sangat baik kepada Yusuf dan keluarganya, bahkan kepada bangsa Israel di Mesir.
melalui dirinya. Maka saudaraku sekalian, Paulus tidak tahu di dalam dirinya ada kekuatan panggilan dan urapan ya untuk menjadi seorang penginjil bagi bangsa-bangsa di luar Yahudi atau bangsa-bangsa lain ya. Sehingga baliknya dia menyalurkan kekuatannya untuk menganiaya atau mengganggu ya orang Kristen gereja pada masa gereja mula-mula saudara. Dan bagi saudara yang mungkin masih sekolah, masih kuliah, saya mau katakan, saudara mungkin tidak pernah tahu bahwa di dalam otak saudara itu ada sebuah deposit kemampuan yang sangat besar yang mungkin suatu hari nanti itu berguna untuk diri saudara, yang mungkin juga bisa mengubahkan hidup saudara, mengubahkan hidup keluarga saudara, dan mengubahkan hidup banyak orang. Sehingga saudara menghabiskan waktu saudara dengan sangat tidak efektif. Banyak anak muda tidak menyadari, di dalam dirinya tidak tahu bahwa ada sesuatu di dalam dirinya yang Tuhan bisa pakai untuk menjadikan dirinya itu luar biasa. Sehingga banyak anak muda hidup dengan tidak serius, hidup dengan tidak efisien. Menghabiskan waktu main game, medsos, atau bergaul dengan orang-orang yang tidak serius, saudaraku. Perhatikan. Berikut firman Tuhan yang kita baca di 2 Raja-Raja pasal 4 itu, ya, 1 perikop ayat 1 sampai 7. Saudaraku sekalian, di sana memperkenalkan seorang wanita ya, yang memiliki 2 putra, 2 anak. Wanita ini adalah seorang janda, suaminya itu salah satu nabi. Ya, tapi udah meninggal. Ya, dan masalahnya suaminya meninggalkan utang. Ya, meninggalkan hutang kepada dia. Saudaraku sekalian, saya tidak tahu apakah saudara pernah dengar ada teman saudara atau pernah dengar cerita ada seorang istri marah-marah dan mengutuki suaminya yang telah mati gara-gara ninggalin utang, saudaraku. Ya, ninggalin harta sih ya beda ceritanya ya, tapi ninggalin utang. Sama, janda ini juga demikian. Suaminya tidak meninggalkan harta, tapi meninggalkan utang. Nah, dalam kondisi seperti ini, saudaraku sekalian, ini hal yang sangat luar biasa. Janda itu, ya, dia tidak menyalahkan Tuhan. Dia tidak komplain kepada Tuhan, dia tidak marah-marah kepada Tuhan, dia tidak berkata, Tuhan, kenapa ini bisa terjadi? Suamiku seorang nabi, suamiku adalah hambamu, suamiku adalah pelayanmu. Kenapa bukan berkat yang ditinggalkan, tapi malah hutang, malah beban, masalah. Janda itu tidak menyalahkan Tuhan, tidak bersikap demikian, saudaraku sekalian. Ya, tetapi yang luar biasa adalah si janda ini membawa masalahnya kepada Elisa, yang saat itu merupakan nabi, ya saya sebut nabi sejatinya Tuhan. Ya, kenapa nabi sejati? Karena banyak sekali hari ini, saudaraku sekalian, nabi-nabi palsu. Banyak sekali hari ini hamba-hamba Tuhan yang tanda kutip, ya sekali lagi bukan menghakimi, ya. Ada banyak nabi palsu, ada banyak hamba Tuhan yang bukan melayani Tuhan tapi melayani diri sendiri. Janda ini, saudaraku sekalian, dia datang kepada Elisa dan dia berkata kepada Elisa demikian. Dia berkata bahwa suamiku mati meninggalkan hutang. Dan sekarang itu penagih hutang datang ke rumah. Mau ngapain? Nagih hutang, saudara. Ya. Dan si penagih hutang itu berkata demikian, apabila kamu tidak bisa melunasi hutangmu, aku akan ambil kedua anakmu dan ku jadikan budak. Saudaraku sekalian, saat masalah ini datang, saat si penagih hutang itu datang kepada si janda, perhatikan, si janda benar-benar saat itu dia membutuhkan kelepasan, dia membutuhkan ya pertolongan, dia membutuhkan mujizat dari Tuhan.
pada saat itu di kehidupannya. Dia membutuhkan itu saudaraku. Dan saat dia datang kepada Elisa, apa yang terjadi? Elisa tidak berkata, oh utang lu berapa? Nih ambil nih. Gue kasih duit, lu lunasin. Enggak. Dia datang kepada Elisa, dia mengharapkan kelepasan, dia mengharapkan pertolongan. Tapi yang terjadi Elisa malah bertanya kepada dia. Elisa mengajukan pertanyaan kepada janda itu dan salah satu pertanyaan Elisa adalah pertanyaan yang penting. Saya menyebutnya pertanyaan kunci saudaraku. Elisa bertanya, apa yang kau punya di rumah? Apa yang kau miliki? Itu pertanyaan boleh dibilang mirip sekali yang diajukan kepada Musa oleh Tuhan. Apa yang di tanganmu? Oke, ini kunci saudara. Saya mau saudara sungguh-sungguh mengerti di sini. Oke, ya, ini adalah kuncinya. Apa yang kau punya? Saudaraku sekalian perhatikan. Jawaban si janda itu merupakan sarana di mana kuasa kelepasan dan mukjizat Tuhan itu dinyatakan atas dia. Oke? Janda itu berkata demikian, dijawab. Hambamu ini tidak punya sesuatu apapun di rumah. Hambamu ini tidak punya sesuatu apapun di rumah kecuali sebuah buli-buli berisi minyak. Oke, perhatikan. Jawabannya membawa kita pada sebuah pelajaran ya yang sangat penting untuk kita pelajari ya dan untuk kita ingat selalu. Kenapa? Perhatikan. Statement ini penting dan menarik. Titik kontak kuasa, pertolongan dan mukjizat Allah itu selalu berhubungan dengan apa yang kita punya atau miliki di dalam diri dan hidup kita. Akan tetapi seringkali kita tidak menyadarinya. Oke. Titik temu, titik kontak. Kuasa, pertolongan dan mukjizat Allah itu selalu berhubungan dengan apa yang kita punya atau miliki di dalam diri dan hidup kita. Hanya kita seringkali tidak menyadari. Ya, kenapa bisa terjadi demikian? Kenapa bisa begitu? Itu karena setan ingin kita percaya bahwa apa yang kita butuhkan untuk mewujudkan kuasa, mewujudkan pertolongan, mewujudkan mukjizat Allah dalam hidup kita adalah hal-hal yang tidak kita miliki. Setan maunya gini, setan maunya kita percaya dan berpikir kalau mau melihat kuasa daripada Allah, kalau mau melihat pertolongan daripada Allah, kalau melihat mukjizat daripada Allah, itu selalu ada hal yang kita nggak bisa miliki. Tidak ada di dalam diri kita yang bisa membuat itu mukjizat terjadi. Oleh sebab itu saudaraku, seringkali kita mendengar ada banyak orang Kristen berkata, jika saja imanku sebesar dia, aku pasti bisa mengalami mukjizat. Kalau atau jika aku punya talenta seperti dia, Tuhan pasti pakai hidupku dahsyat. Tuhan pasti pakai hidupku luar biasa. Jika saya punya uang sebanyak dia, saya pasti akan dukung kebutuhan gereja selalu. Jika saya diberkati dahsyat, saya pasti berani bersaksi, saya pasti berani bawa jiwa, saya pasti berani nginjil. Dan lain sebagainya. Saudaraku sekalian, pertanyaan yang saudara harus tanyakan pada diri saudara adalah seperti ini. Apa yang saya punya dalam diri saya? Apa yang ada di tangan saya?
Saudaraku sekali, kalau hari ini saudara rindu melihat kuasa Tuhan, pertolongan Tuhan, pemulihan Tuhan, mujizat Tuhan, saudara perlu menemukan, saudara perlu tahu apa yang ada dalam hidup saudara, apa yang saudara punya, apa yang ada di tangan saudara. Mari kita coba lihat, kira-kira apa yang mungkin saudara miliki, contohnya misalnya. Saudara punya waktu kan? Saudara punya bakat kan? Saudara punya usaha kan? Saudara punya keahlian, skill. Saudara punya rumah, saudara punya karir kan? Saudara suka berdagang? Ya. Saudara pernah punya pengalaman ilahi dengan Tuhan kan? Paling tidak. Atau saudara bisa bernyanyi kan? Saudara bisa berdoa. Dan saya percaya saudara, ada banyak hal lain yang ada dalam diri saudara dan yang bisa saudara lakukan. Ada satu yang saya mau saudara mengerti. Perhatikan, Tuhan mau memulai sesuatu. Atau dengan kata, Tuhan mau, Tuhan ingin saudara memulai dengan apa yang ada dalam hidup saudara. Tuhan ingin saudara memulai dengan apa yang saudara miliki dan bukan apa yang tidak saudara miliki. Dengarkan baik-baik. Kalau saudara rindu melihat pertolongan Tuhan, mujizat Tuhan, kuasa Tuhan. Saudara rindu, saudara punya keuangan dipulihkan, pernikahan saudara dipulihkan, keluarga saudara yang belum percaya itu bisa diselamatkan, sakit saudara bisa disembuhkan dan lain sebagainya. Perhatikan, Tuhan ingin saudara memulai dengan apa yang ada dalam diri saudara dan bukan apa yang tidak saudara miliki. Karena itu saudaraku sekalian, hilangkan kata jika di dalam hidupmu. Hilangkan saudaraku sekalian, ya. Hilangkan kata jika, tapi saudara tukar, saudara ubah, saudara ganti dan saudara mulai dengan kata aku punya ini, aku punya itu. Mulailah saudaraku sekalian dengan apa yang saudara miliki. Dengarkan statement ini, ya. Allah menggunakan apa yang Anda miliki untuk menciptakan apa yang Anda inginkan dan perlukan. Okay. Allah memakai atau menggunakan apa yang Anda miliki untuk menciptakan apa yang Anda inginkan dan perlukan. Ini kebenaran. Ya, ini kebenaran. Oleh sebab itu saudaraku sekalian, ya, saudara rindu, saudara perlu, saudara butuh pertolongan Tuhan, pemulihan Tuhan, kesembuhan, mujizat dan lain sebagainya. Saudara butuh. Ya. Di dalam diri saudara ada sesuatu. Mungkin saudara berkata bahwa aku punya iman kecil, sangat kecil. Itu bukan masalah. Karena Tuhan selalu memulai dengan apa yang saudara miliki. Kalau saudara berkata, aku punya iman yang kecil sekali, tidak masalah. Karena Alkitab berkata apabila imanmu sebesar biji sesawi, kecil, mini, mungil. Kalau imanmu sebesar biji sesawi yang kecil dan sangat amat kecil itu, engkau bisa memerintahkan itu gunung pindah ke laut. Jadi saudaraku sekalian hari ini, apa yang saudara inginkan, apa yang saudara perlukan, apa yang saudara harapkan. Lihat dalam diri saudara ada apa. Oh imanku gak kuat, tidak masalah. Yang penting saudara punya iman. Aduh, aku bukan seorang yang hebat dalam berdoa untuk minta. Aku pun seorang yang hebat, ya seorang yang bisa disebut storytelling. Yang bisa memberitahu kepada Tuhan, menceritakan kepada Tuhan seluruh dan kondisi keadaan saya. Saya gak bisa, tidak masalah.
Asal saudara punya mulut, saudara bisa berdoa, saudara bisa berkata dan mengatakan kepada Tuhan apa yang saudara butuhkan. Mulailah dengan apa yang ada, yang saudara miliki. Apa yang saudara punya? Apa yang ada di tangan saudara? Saudara punya waktu, pakai waktu itu untuk mendekatkan diri lebih kepada Tuhan. Saudara punya apa? Apa yang ada dalam diri saudara? Oh, saudara mungkin berkata, aku punya pengetahuan Alkitab sedikit sekali, tidak masalah. Apa yang saudara ketahui itulah kebenaran bagi saudara. Dan kebenaran itu akan memerdekakan saudara. Oleh sebab itu mari, apa yang saudara punya, apa yang kamu punya, itu bisa Tuhan pakai untuk melakukan mujizat yang luar biasa. Injil Yohanes 6 ayat 9, ada satu peristiwa luar biasa. Itu berikut berbicara tentang Yesus memberi makan 5.000 orang. Saudaraku sekalian, menjelang sore murid-murid Tuhan Yesus datang kepada Yesus dan berkata, Yesus suruh mereka pulang. Udah sore, mereka belum makan. Yesus bilang apa? Lu orang mesti kasih mereka makan. Lalu murid-muridnya berkata, dari mana kami mau cari makanan sebanyak itu? Dan tiba-tiba satu murid berkata, saya menemukan sesuatu. Saya menemukan satu anak. Tuh anak punya 5 roti dan 2 ikan. Perhatikan saudaraku sekali kalau saudara baca nanti di Injil Yohanes pasal 6. Anak kecil itu atau anak muda itu tidak pernah tahu kalau 5 roti dan 2 ikannya itu akan digunakan untuk memberi makan 5.000 orang laki-laki. Di luar perempuan, di luar anak-anak. Karena pada saat itu mereka mengikuti Yesus. Itu satu keluarga, pintu ditutup tuh. Bapak, anak, semua dibawa, semua ngikut Yesus. Mau dengar, mau lihat apa yang Yesus lakukan. Oleh sebab itu saudaraku sekalian, ketika ditemukan anak punya 5 roti 2 ikan, murid-murid yang lainnya komentarnya begini. Tapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak itu? Perhatikan. Murid-murid Tuhan itu tidak pernah tahu bahwa Tuhan dapat melakukan sesuatu tanda kutip mujizat dengan sedikit roti dan sedikit ikan dibandingkan dengan 5.000 orang yang akan menerimanya. Kebenarannya ada di sini. Sesuatu yang tidak bisa dilihat oleh murid-muridnya pada waktu itu. Bahwa bagi Allah tidak ada mustahil. Murid-muridnya tidak melihat hal ini dalam diri mereka. Saudaraku sekalian, murid-murid Tuhan Yesus melihat apa yang mereka butuhkan. Mereka melihat ada ribuan orang di depan mereka. Yang mereka lihat adalah harus berapa banyak roti, harus berapa banyak makanan yang dicari, yang disiapkan untuk kasih mereka makan. Itu yang murid-muridnya lihat. Sehingga mereka tidak bisa melihat kuasa, mereka tidak bisa melihat mujizat-mujizat yang Yesus lakukan. Kadang-kadang ini adalah hal yang sama dengan kita saudaraku sekalian. Kenapa saya katakan sama? Kita rindu ngalamin kuasa Tuhan, kita berharap kemuliaan Tuhan, mujizat Tuhan dalam kehidupan kita. Tapi seringkali yang terjadi kita hanya melihat gunung penderitaan kita. Yang kita lihat ada tembok pergumulan kita yang tinggi. Yang kita lihat ada jurang masalah kita yang dalam saudaraku sekalian. Kita tidak pernah melihat apa yang Tuhan bisa kerjakan bagi kita. Kita tidak bisa melihat apa yang Tuhan lakukan bagi kita. Semua masalah, pergumulan, beban berat
semua hal-hal yang membuat kita sedih, kecewa, marah, itu telah membutakan, bahkan menguburkan apa yang kita tahu yang Tuhan bisa perbuat bagi kita, saudara. Apa yang saudara punya? Apa yang saudara miliki? Renungkan. Atau dengan kata lain, apa yang saudara rindukan? Saudara rindu keuangan saudara dipulihkan. Saudara rindu pernikahan saudara dipulihkan. Saudara rindu usaha saudara berkembang. Saudara rindu kerjaan saudara diberkati dahsyat. Saudara rindu sakit saudara disembuhkan. Saudara rindu ya kepahitan dalam hidup saudara dicabut. Saudara rindu kekecewaan, kesedihan, semua hal seperti ini hilang dalam hidup saudara. Saudara rindu sukacita Tuhan. Saudara rindu ya kebaikan-kebaikan dari Tuhan. Saudara rindu kemuliaan Tuhan. Kalau itu semua yang saudara inginkan, mari lihat apa yang saudara punya. Lihat 5 roti 2 ikannya saudara. Lihat, temukan, lalu taruh di tangan Tuhan Yesus. Dalam Keluaran 4 ayat 2. Tuhan berfirman kepada Musa, apa yang ada di tanganmu? Jawab Musa, tongkat. Perhatikan, di awal saya sudah singgung, melalui apa yang ada di tangan Musa, itu Tuhan melakukan mujizat dengan membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Tanah perbudakan. Kalau saudara rindu, lepas daripada perbudakan kesusahan, penderitaan. Lepas dari perbudakan ketakutan, kekecewaan, kebingungan. Lepas. Saudara harus lihat apa yang ada di tangan saudara. Apa yang ada dalam hidup saudara, apa yang saudara punya, itulah yang Tuhan bisa pakai untuk melepaskan saudara. Dengarkan baik-baik. Hari ini Tuhan bisa memulihkan keuanganmu, usahamu, pernikahanmu, keluargamu, dan lain sebagainya melalui apa yang Anda punya. Hari ini Tuhan bisa memberkati kehidupanmu dengan luar biasa dengan apa yang Anda miliki. Dan saya mau katakan bahwa hari ini Tuhan bisa menyatakan kuasanya atas kehidupanmu melalui apa yang ada di tanganmu. Bukan di tangan orang lain. Di tanganmu saudara. Mari. Langkah penting. Saudara harus mulai mencoba untuk mengenali buli-buli minyak saudara sendiri. Jangan remehkan apa yang saudara miliki loh. Jangan remehkan usaha saya kecil. Bagaimana Tuhan bisa berkati gue dahsyat. Jangan remehkan. Pendidikan saya tidak tinggi. Gimana saya bisa menjadi orang hebat. Jangan remehkan. Rumah saya kecil. Gimana bisa jadi berkat bagi orang. Jangan remehkan saudaraku. Suara saudara yang tidak bagus. Saudara gak punya talenta. Jangan remehkan hal yang seperti itu. Paling tidak. Kalau suara saudara tidak bagus, tapi saudara masih bisa ngomong. Mungkin Tuhan bukan pakai nyanyian saudara, tapi Tuhan pakai kata-kata saudara yang menguatkan orang, menyembuhkan orang, memulihkan orang, bahkan menyelamatkan orang. Mungkin hati saudara baik. Tuhan bisa pakai kebaikan hati saudara untuk menolong orang lain. Jangan remehkan apa yang Anda miliki hari ini.
Janda itu tidak memandang buli-buli minyak di rumahnya sebagai sesuatu yang penting. Karena itu dia berkata, hambamu ini tidak punya sesuatu apapun di rumah. Hambamu ini tidak punya sesuatu apapun di rumah kecuali sebuah buli-buli berisi minyak. Dia tidak langsung berkata ketika Elisa bertanya, apa yang kamu punya? Oh, satu buli-buli minyak. Dia nggak mengatakan demikian. Dianggap itu buli-buli tidak punya nilai. Dianggap buli-buli minyaknya tidak bisa melakukan apapun. Dia merasa bahwa buli-buli minyak yang di rumahnya itu nggak ada artinya. Oleh sebab itu dia berani berkata, hambamu ini tidak punya sesuatu apapun. Saudaraku sekalian, saya rindu, saya berdoa agar Tuhan bisa menunjukkan buli-buli minyak kepadamu. Saya rindu, saya berdoa saudaraku, agar mujizat bisa berdiam di dalam kehidupan saudara. Dan akan membawa terobosan demi terobosan dalam hidup saudara. Seperti tongkat Musa saudaraku sekalian. Semoga Tuhan itu bisa memakai keterampilanmu, profesimu, dan hal-hal yang saudara miliki ya untuk membebaskan banyak orang dari belenggu, ya, kesusahan, penderitaan, ketertolakan, kekecewaan, kesedihan dan lainnya. Saya tutup dengan sebuah statement. Apa yang saudara punya merupakan salah satu komponen penting mujizat dan kuasa Allah itu bisa hadir dalam kehidupan saudara. Oleh sebab itu, temukan apa yang saudara punya. Apa yang saudara harapkan, rindu, ingin Tuhan perbuat bagimu. Perhatikan saudaraku sekalian. Itu ada di dirimu. Bukan kita yang menentukan sebuah mukjizat itu bisa terjadi dalam hidup kita. Bukan, tapi Tuhan. Oleh sebab itu jangan pernah merasa bahwa apa yang ada dalam hidup saya itu tidak bisa berbuat apa-apa. Enggak. Walaupun usahamu kecil, tokomu kecil, daganganmu kecil. Tapi kalau Tuhan mau lakukan mujizat, kalau dia mau angkat saudara menjadi kepala, saudara tidak pernah akan jadi ekor. Amin saudaraku. Kalau dia berkata dan menetapkan saudara akan terus naik, tidak ada satu kuasa pun yang bisa menghalangi saudara dan menurunkan saudara. Oleh sebab itu, apa yang ada di tangan saudara? Saudara punya kemampuan, keahlian, skill, apa? Semua Tuhan bisa pakai untuk memberkati saudara. Semua bisa Tuhan pakai untuk memulihkan saudara. Semua bisa Tuhan pakai untuk menghadirkan mujizat dalam hidup saudara. Amin. Mari kita tundukkan kepala saudara. Kita datang kepada Tuhan. Apa yang saudara inginkan, rindukan, harapkan. Pemulihan, kelepasan, kesembuhan, atau apapun. Mari, mulai lihat apa yang ada dalam diri saudara. Itu bisa menjadi sebuah sarana, kuasa Tuhan terjadi, mujizat Tuhan terjadi, kemuliaan Tuhan terjadi dalam hidup saudara. Saya mau katakan saudara punya sesuatu dalam diri saudara yang dibutuhkan. Yang dibutuhkan oleh saudara sendiri. Oleh keluarga saudara. Oleh tempat kerja saudara. Oleh komunitas saudara, oleh gereja saudara. Oleh lingkungan di mana saudara ada. Mari, mulai lihat apa yang ada dalam hidup saudara. Mulai lihat apa yang saudara punya. Semuanya Tuhan bisa pakai untuk menyatakan kuasa-Nya.
Tuhan bisa pakai apa yang kita miliki untuk menciptakan apa yang kita inginkan dan perlukan. Haleluya. Datang kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Saat ini saya berikan waktu kepada saudara. Renungkan. Apa yang saudara perlukan. Apa yang saudara butuhkan. Apa yang saudara harapkan. Renungkan. Dan mulai temukan apa yang saudara punya yang bisa membuat kuasa Tuhan hadir dalam hidupmu. Yang bisa membuat pemulihan terjadi, kelepasan terjadi, mujizat terjadi. Itu ada di dalam dirimu. Itu bukan di luar dirimu. Setan mau saudara percaya bahwa semua yang bisa menghadirkan mujizat itu ada di luar diri saudara. Setan mau saudara percaya begitu. Tapi hari ini kebenaran memberitakan bagi saudara. Ada sesuatu di dalam diri saudara yang bisa menghadirkan mujizat, mendatangkan mujizat Tuhan bagi saudara. Renungkan. Dan mulai percayai. Mulai imani, mulai pegang. Mulai perkatakan. Haleluya Jesus, glory. Glory, glory Jesus, haleluya. Bapa, hamba berdoa. Hamba menyerahkan firman-Mu. Menyerahkan setiap anak-anak-Mu yang telah mendengarkannya. Tuhan, hamba percaya bahwa mujizat-Mu nyata dalam hidup setiap kami. Oleh sebab itu mari Tuhan Kau tolong. Sehingga setiap anak-anak-Mu, setiap orang yang mendengar firman ini boleh mengerti. Dan mereka mulai menemukan apa yang mereka punya, apa yang ada dalam diri mereka. Oh Tuhan tolong sehingga mereka bisa menemukan buli-buli minyak mereka. Mereka bisa menemukan, melihat dengan jelas tongkat yang ada di tangan mereka. Tuhan tolong. Sehingga mereka boleh melihat dan mengalami kuasa Tuhan yang dahsyat. Mujizat Tuhan yang nyata dalam hidup mereka. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu, mulia bagi nama-Mu. Berkati firman-Mu, sempurnakan dalam diri hidup setiap anak-anak-Mu yang mendengar dan percaya dan menerimanya. Terpujilah nama-Mu, dalam nama Yesus yang luar biasa. Kami berdoa bersyukur, haleluya. Amin.